Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuyun Juliana, nomor urut 01. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi konsep kewirausahaan dan definisi kewirausahaan. Adapun evaluasi kewirausahaan itu adalah suatu aktivitas yang melakukan analisis kinerja usaha, suatu usaha bisnis, di mana evaluasi usaha prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Artinya sebelum melakukan kewirausahaan, kita pentingnya dulu mengevaluasi usaha usaha kinerja bisnis kita. Dalam artian di sini mengevaluasi sebelum melakukan usaha tersebut. Adapun juga definisi kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu merupakan proses penciptaan suatu yang baru, di mana sesuatu yang baru itu bisa berbeda dengan menggunakan waktu dan modal, serta berani mengambil resiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Dalam artian, kewirausasahaan ini adalah proses menciptakan sesuatu hal yang baru, inovasi yang baru, dan sehingga bisa diterima oleh masyarakat, dan menggunakan modal serta berani mengambil resiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun kelompok, untuk mengurangi pengangguran dan memanfaatkan SDM yang ada. Itulah penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninanda Apriani dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang mitos tentang kewirausahaan. Yang pertama yaitu cenderung bertindak dan bukan pemikir. Kita harus memikirkan usaha yang kita tekuni, yaitu risiko dan membuat proposal dan lain-lain, karena 1000 rencana akan dikalahkan satu tindakan. Kemudian bakat yang dibawa sejak lahir. Tidak jarang orang yang beranggapan bahwa bakat berwirausaha dibawa sejak lahir. Namun semua orang bisa menjadi wirausaha jika mereka terus belajar dan tekun serta terampil. Kemudian penemu hal baru. Wirausaha atau bisnis dilakoni dengan strategi, tetapi usaha seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Namun kita harus bangkit dalam menekuninya. Kemudian cenderung gagal di sekolah walaupun dalam pergaulan sosial. Kesalahpahaman bahwa wirausaha tidak semua yang gagal dalam pendidikan tidak bisa bersaing di dunia wirausaha, karena masih banyak yang sukses di tengah-tengah kita yang sekolahnya hanya tamatan SD, namun dia selalu tekun dan berusaha sehingga dia bisa meraih kesuksesan. Kemudian dipandang memikir ciri-ciri tertentu. Dalam bisnis, banyak pengusaha yang memberikan kesan bahwa mereka sukses karena adanya ciri-ciri tertentu, baik rahasia maupun yang umum. Namun kenyataannya adalah bahwa wirausaha membutuhkan serangkaian ide dan sumber strategi berbeda dan waktu yang tepat. Kemudian hanya tertarik dengan uang. Namun kenyataannya usaha tidak selalu dengan modal uang. Kita bisa memulai dengan kreatif, ide-ide dan strategi yang kita rancang, seperti menjual produk orang tanpa modal besar. Kemudian keberhasilan bergantung pada nasib baik atau buruk. Pengusaha perlu memahami bahwa kegagalan itu adalah ketika kita berhenti mencoba. Selama kita memiliki kesabaran, strategi, dan ide, maka usaha akan berpihak baik kepada kita. Kemudian ketidaktahuan adalah berkah bagi kewirausahaan, bahwa kita harus belajar dari ketidaktahuan itu agar kita selalu mengembangkan bisnis yang kita lakoni. Kemudian lebih banyak wirausaha yang gagal daripada berhasil. Kita sebagai wirausaha tidak usah memikirkan kegagalan, namun yang harus kita tanamkan adalah mencoba dan berusaha.
karena usaha memang memerlukan risiko dan pengorbanan serta usaha dan ketekunan. Kemudian yang kedua yaitu kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu pengusaha bersifat untung-untungan. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan konsep kewirausahaan, yaitu makro, faktor sukses atau gagal. Lingkungan, yaitu berwirausaha memiliki strategi dan ide-ide tertentu serta tindakan yang harus dilakoni oleh karena itu kita harus berada di lingkungan orang-orang yang berpikir positif dan mendukung dan berjiwa usaha dan belajar dari lingkungan tersebut serta berani bertindak. Kemudian keuangan, orang-orang yang berpikir idealis bahwa tidak menutup kemungkinan usaha memang memiliki modal baik kecil maupun besar, maka dari itu kita harus mampu menghasilkan modal dengan usaha-usaha kecil sehingga kita mampu mengembangkan bisnis itu, baik itu perpindahan politik, budaya, dan ekonomi. Kemudian mikro, ciri-ciri peluang usaha. Orang yang berwirausaha harus memiliki strategi dan memikirkan peluang usaha yang akan dilakoni. Misalnya saja strategi dalam menjual produk kepada usaha harus memiliki ciri khas dan kualitas yang bagus sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produk. Begitupun strategi pasar yang khas, tenaga kerja, produk yang khas, sumber yang khas, itu pun semuanya harus memiliki ciri khas. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulkifli Sudirman, nomor urut 19, akan melanjutkan materi sebelumnya. Adapun materi yang saya akan lanjutkan di sini yaitu tentang pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Di sini dalam pendekatan tersebut memiliki empat pendekatan. Yang pertama yaitu tahap gagasan inovasi. Mengapa tahapan gagasan inovasi ini yang pertama? Karena disinilah tugas para pencetus usaha. Dia disinilah harus memikirkan strategi dan tujuan apa yang bagus untuk ia bangun agar usaha dia dapat berjalan dengan lancar. Contohnya hal yang memicu hal tersebut yaitu tentang pribadi yang dimana keinginan mencapai kesuksesan. Dalam keinginan mencapai kesuksesan di sini, orang ketika ia berpikir hal tersebut, dia akan termotivasi dan memikirkan inovasi yang bagus untuk ia bangun sehingga usaha yang ia inginkan itu dapat berjalan dengan baik. Dan tahapan kedua yaitu tahapan munculnya unsur pemicu. Unsur pemicu di sini ketika kesediaan menanggung resiko. Ketika kita mendapatkan resiko, kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah hal yang dapat memicu ketabahan kita, memicu keuletan kita dalam berinovasi. Jadi apabila kita mendapatkan resiko, apabila kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus tetap bangkit. Kita harus tetap berusaha untuk membangun hal yang lebih baik lagi agar usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan implementasi, yang dimana tahapan implementasi di sini kita sebagai pemimpin atau sebagai manajer harus mengimplementasikan, harus memberikan pemahaman kepada bawahan kita agar bawahan kita dapat juga menyampaikan atau menyalurkan ataupun memasarkan dagangan kita ataupun hal yang kita dagangkan dapat dia pasarkan dengan baik. Dan tahapan yang terakhir yaitu tentang tahapan tumbuh, di mana tahapan tumbuh ini kita harus membutuhkan tim, strategi, struktur, budaya dan jenis produk yang baik. Dan yang dimana tim di sini sangat berpengaruh karena setiap tim itu ada beberapa orang dan setiap orang itu pasti memiliki rekan. Nah, disitulah gunanya tim itu mengekspor ataupun memasarkan apa yang kita usahakan, karena setiap usaha itu membutuhkan orang. Jadi orang yang membutuhkan orang tersebut harus kita cari, karena apabila kita tidak memiliki tim dan tidak memiliki strategi yang lancar serta tidak terstruktur, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi wirausaha kita. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu pendekatan konsep kewirausahaan. Pendekatan perspektif kewirausahaan, yaitu jenis usaha yang dijalankan, corak wirausahaan, corak lingkungan meliputi beberapa inventarisasi, yaitu yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga strategis, dan yang keempat etis. Nah, apakah hasil dari inventarisasi sesuai dengan tahapan perkembangan sebagai KUI? Ada beberapa hal di sini, yaitu yang pertama pendidikan dan pengalaman sebelumnya, yang kedua menjadi wirausahaan sejak dini, yang ketiga menjadi wirausahaan pada pertengahan karir, dan yang terakhir menjadi wirausahaan di akhir karir. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pendekatan konsep kewirausahaan. Yang terakhir yaitu mengenai pendekatan multidimensi, di mana di sini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu dari individu, yaitu keinginan mencapai sukses, kebebasan mengatur diri sendiri, kesediaan menanggung risiko, kepuasan kerja, pengalaman kerja sebelumnya, kadar kewirausahaan orang tua, umur, beserta dengan pendidikan. Adapun yang kedua yaitu dari lingkungan, di mana dari lingkungan di sini yaitu ada beberapa, yaitu ketersediaan modal ventusa, kehadiran wirausahaan berpengalaman, tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknik, ketersediaan pemasok, ketersediaan konsumen atau pasar yang baru, dukungan kebijakan pemerintah, kehadiran perguruan tinggi, ketersediaan lahan dan fasilitas, ketersediaan transportasi, sikap masyarakat dalam sikap masyarakat sekitar, ketersediaan jasa pendukung, standar hidup masyarakat, tingkat diferensi pekerjaan dan industri, persentase imigran yang tinggi, daerah perkotaan yang luas, ketersediaan sumber keuangan, serta ambang masuk, tingkat persaingan, tekanan produk substitusi, dan posisi tawar pembeli dan pemasok. Adapun yang ketiga yaitu dari organisasi, di mana ada beberapa, yaitu keinginan mencapai sukses, diferensiasi, fokus, produk atau jasa baru, pesaing sejenis, munculnya fekis, transaksi geografis, kelangkaan suplai, pemanfaatan sumber yang terbengkalai, kontrak dengan konsumen menjadi sumber kedua, jenis usaha bersama, lisemi, melepas pasar, pemisahan divisi, cenderung memasok pemerintah.